Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Saya akan mengomentari kata Profesor Dr. Suteki, khilafah tidak bertentangan dengan Pancasila. Dasar saya dari YouTube, karena di YouTube itu katanya ada menyatakan demikian, sehingga saya menanggapinya. Jadi Profesor Suteki ini menyatakan Pancasila itu katanya tidak bertentangan dengan Pancasila. Maksudnya bahwa khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Dia kan dosen di Universitas Diponegoro, terutama masalah Pancasila juga yang diajarkannya, sehingga katanya tidak bertentangan itu khilafah. Jadi saya lihat Profesor Suteki ini dia berpendidikan sarjana hukum, profesor doktor sarjana hukum, tetapi dia tidak mendasarkan segala sesuatunya dari segi hukum. Lebih banyak dia mendasarkan pemikirannya itu kepada demokrasi. Dan sampai dia menyatakan bahwa karena kebebasan berdemokrasi itu atau kebebasan berpendapat itu, sampai dia menyatakan khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau menurut saya tidak tepat. Jadi saya lihat padahal Pancasila itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Di dalam preambul sebagai halaman pertama sudah disebut Pancasila sebagai dasar negara, dan juga di batang tubuh sudah disebutkan. Jadi demikian, kalau Pancasila sudah diatur dalam undang-undang, semua terikat di dalamnya, bahwa Pancasila itulah sebagai dasar negara. Tidak ada yang lain selain Pancasila sebagai dasar negara. Makanya kalau ada menyatakan khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila, ini menurut saya salah besar. Ini sudah merupakan perbuatan melanggar hukum. Jadi ini saya lihat, karena kalau dia terlalu demokratis, saya lihat perlu diketahui negara Indonesia adalah negara hukum, dan hukum yang paling tertinggi disebut Panglima. Hukum itu adalah sebagai Panglima, dan dia yang tertinggi. Jadi apa yang sudah diatur dalam undang-undang semua harus terikat di dalamnya. Sedangkan demokrasi itu di bawah undang-undang. Jadi dia di bawah undang-undang. Karena bentuk kerjasamanya, pertama kali masyarakat itu membahas sesuatu masa seperti Pancasila dulu sudah dibahas di dalam DPR sebagai perwujudan daripada demokrasi. Setelah ditetapkan dalam undang-undang, itu setelah disetujui oleh DPR dan masyarakat secara keseluruhan, disetujui apa yang dibahas itu sudah menjadi akan ditandatangani oleh DPR bersama pemerintah. Setelah ditandatangani DPR sama pemerintah, berarti dia sudah berupa bentuk undang-undang. Undang-undang itu semua terikat orang di dalamnya, siapapun orangnya. Sehingga masalah Pancasila ini sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sehingga semua terikat kepada Pancasila ini. Apapun organisasi negara Indonesia ini harus mencantumkan Pancasila sebagai landasan berorganisasinya. Harus dicantumkan, tidak boleh tidak. Jadi yang saya bilang, jadi kalau sampai dibilang khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila, menurut saya tidak tepat. Justru itu sudah bertentangan, apalagi khilafah ini mau digantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sangat tidak boleh ini. Jadi kalau tidak mau dia mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasinya, ya jangan tinggal di Indonesia ini. Jadi kalau memang dia tidak mau, ya berarti dia bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan juga berkali tindak. Berarti organisasi terlarang. Seperti kita lihat, ada organisasi Hizbut Tahrir, FPI, dan juga RUKI di Solo.
dia tidak mau mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasi, tidak mau mencantumkannya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasinya itu. Berarti organisasi itulah organisasi terlarang di Indonesia ini. Sehingga tidak boleh karena bertentangan dengan Pancasila. Jadi saya bilang, apapun alasannya, khilafah itu tidak boleh bertentangan, sangat bertentangan dengan Pancasila. Jadi tidak boleh bilang bisa saja, tidak boleh itu. Kita berbebasan berpendapat, tetapi pendapat kita itu tidak boleh bertentangan dengan perbuatan-perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan kita terikat kepada undang-undang yang sudah diatur itu. Dan apabila ada yang melanggarnya, dapat dihukum, dapat dikenakan hukuman dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa khilafah bertentangan dengan Pancasila. Bukan berarti seperti kata Profesor Suteki bahwa khilafah itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau saya jelas saya sampaikan, jadi khilafah itu bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Siapa yang melanggar Pancasila ini sebagai dasar negara ya harus ditindak tegas. Harus ditindak tegas. Sekian dan terima kasih.